ya, Sekjen IPI Pemda DKI, ya, sekretaris, juga managing partner Johan Monginda Mestika, ya, beliau Pak Kertili kalau nggak salah nih afiliasi asingnya, juga dosen di UNTAR, ya, saya sering ketemu dulu, juga partner di KJPP Wahyu Yasir Purnamasari dan rekan, partner KKP Johan dan rekan, serta partner Law Firm Andreas Sheila dan partner. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, silakan Pak Iman. Terima kasih banyak Pak Sampurna Bahri. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal bagi yang belum mengenal saya. Ya tadi Pak Prianto sudah menyampaikan dengan begitu gamblang dan komprehensifnya Bapak Ibu ya. Dari sejak proses pemeriksaan sampai dengan upaya hukum keberatan maupun terkait dengan pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan ataupun pembatalan dari ketetapan pajak Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang upaya hukum lebih lanjut ya setelah proses keberatannya ditolak atau proses permohonan peninjauan kembali atas pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi maupun pengurangan ataupun pembatalan ketetapan pajak Bapak Ibu ya. Nah, itu kita akan lihat bagaimana mekanismenya, apakah itu melalui proses gugatan, apakah melalui proses banding Bapak Ibu ya. Oke, sebentar saya sharing Bapak Ibu. Oke, apa sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Udah Pak Iman. Pak Pur, sudah. Oke, terima kasih Pak Pur. Jadi hari ini saya akan sharing terkait dengan mekanisme penyelesaian kasus banding ataupun gugatan ataupun peninjauan kembali pajak ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara mengenai gugatan ataupun banding, ya tentunya ini bukan hanya berbicara tentang pajak yang ada di pusat ya. Jadi pajak di pusat itu kan terkait dengan pajak penghasilan, kemudian PPN ya, terkait dengan pemotongan ataupun pemungutan Bapak Ibu ya. Tetapi juga di dalam proses gugatan ataupun banding ini juga berlaku untuk pajak-pajak daerah ya, terkait dengan retribusi daerah ya, bisa PBB, bisa PPHTB begitu ya, itu terkait dengan pajak daerah. Nah, bisa juga terkait dengan biaya dan cukai Bapak Ibu ya. Ya tentunya masing-masing mempunyai dasar hukum yang harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau terkait dengan pajak pusat tentunya kita mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Bapak Ibu ya. Yang sebelumnya ada Undang-Undang KUP, ada Undang-Undang PPN maupun ada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, terkait dengan biaya dan cukai tentunya ada Undang-Undang Nomor 10 dan 11 ya terkait dengan biaya dan cukai ya. Kemudian terkait dengan pajak daerah itu ada Undang-Undang Nomor 34 ya tentang retribusi daerah dan pajak daerah. Kemudian juga terkait dengan BPHTB itu ada di Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2000 Bapak Ibu. Nah, kemudian siapa saja yang berhak untuk mengajukan gugatan ataupun banding Bapak Ibu ya tentunya setiap wajib pajak itu punya hak ya maupun penanggung pajak ya, dan itu bisa diajukan lewat ahli warisnya, bisa pengurus perusahaan, bisa juga kuasa khusus ataupun kuasa hukum ya. Dan tentunya kalau itu melalui kuasa hukum ataupun kuasa khusus tentunya harus diberi surat kuasa oleh pihak yang punya kompeten untuk memberikan kuasa ya. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Ketika dalam proses peradilan Bapak Ibu, nah tentunya ketika misalkan pengurus perusahaan, contohnya direktur gitu ya, seharusnya kan yang menandatangani surat kuasa untuk memberi kuasa kepada kuasa khusus ataupun kuasa hukum ya. Ternyata tidak ada di Indonesia ya. Nah itu tentunya harus
ada endorsement dari kedutaan besar RI ya di negara ketika dia ada di tempat tersebut ya. Jadi surat kuasanya harus di-endorse oleh KBRI begitu ya. Nah ini seringkali banyak terjadi untuk perusahaan-perusahaan PMA, ternyata pengurusnya tidak ada di Indonesia ya. Nah dia memberikan kuasa, surat kuasa ditandatangani di luar negeri begitu ya. Nah ketika itu diajukan dalam proses peradilan Bapak Ibu, ya tentunya ini kita tidak bisa digunakan surat kuasa tersebut ya. Jadi kalau pengadilan pajak ini kan berada dalam lingkungan PTWN juga ya. Jadi pengadilan tata usaha negara. Jadi kalau aturan PTWN itu jelas sekali bahwa kalau untuk kuasa yang ada di luar negeri maka dia harus ada endorse dari KBRI setempat Bapak Ibu. Nah ini yang sering kali terjadi bahwa pengajuan banding ataupun gugatan dari wajib pajak ataupun pemohon banding ataupun penggugat itu tidak memenuhi aturan formal yang ada Bapak Ibu ya. Nah ini harus diperhatikan oleh Bapak Ibu dan kita semua ya. Nah, tadi Pak Rian sudah menjelaskan terkait dengan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP ya. Di mana kalau ada pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Bapak Ibu itu kan memang diajukan kepada DJP ya oleh Kanwil Bapak Ibu ya. Nah tentunya kalau Bapak Ibu masuk lewat pintu pasal 36 ini Bapak Ibu jangan masuk ke banding Bapak Ibu ya. Tapi harus masuk ke pintunya gugatan. Nah ini masuk di pasal 23 Undang-Undang KUP tentang gugatan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kalau proses ibu gugatan tentunya pintu awalnya bukan keberatan ya, pintu awalnya harus masuk di pasal 36 ayat 1 ya. Ayat 1 itu ada 4 ya. Ada huruf A, B, C dan D Bapak Ibu ya. Jadi kalau huruf A dan huruf C itu terkait dengan pengurangan sanksi terkait dengan imbalan ya ataupun bunga begitu ya. Kemudian ataupun surat tagihan pajak ya. Kalau di huruf B dan huruf D itu terkait dengan ketetapan pajak yang tidak benar ya dalam proses pemeriksaan pajak yang dilakukan seperti itu ya. Jadi jelas sekali lagi kalau kita mau melakukan gugatan ya maka sesuai dengan pasal 23 pintunya harus melalui pasal 36 terlebih dahulu ya. Nah di dalam pasal 36 kalau di ayat 1 huruf A dan huruf A, B, dan C itu dapat diajukan maksimum 2 kali ya. Jadi pertama diajukan permohonan untuk peninjauan kembali atas penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi ataupun pembatalan surat ketetapan pajak begitu ya kepada Kanwil. Nah itu diajukan sebanyak 2 kali ya. Nah sedangkan kalau yang huruf D ya terkait dengan ketetapan pajaknya yang dianggap prosesnya tidak benar ya, artinya ketika dikeluarkan surat ketetapan pajak itu ternyata tidak ada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP begitu ya, ataupun proses lainnya begitu ya. Nah kita akan lihat di sini ya di pasal 36 itu seperti Pak Rianto tadi sampaikan bahwa atas permohonan wajib pajak tentunya DJP secara jabatan itu punya kewenangan Bapak Ibu untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terhutang ya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Nah dalam hal tentunya sanksi tersebut karena kehilapan wajib pajak bukan karena kesalahannya. Nah ini tentunya adjustment dari DJP ya untuk menentukan apakah wajib pajak hilaf atau memang karena kesalahannya ya. Terus yang huruf B-nya dikatakan DJP punya kewenangan untuk mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Tentunya ini juga melalui mekanisme permohonan terlebih dahulu oleh wajib pajak Bapak Ibu. Nah di huruf C dikatakan bahwa DJP punya kewenangan untuk mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak dimaksud dalam pasal 14 yang tidak benar. Jadi pasal 14 Undang-Undang KUP bicara tentang surat tagihan pajak atau STP Bapak Ibu. Nah di poin D dikatakan di sini di huruf D membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau
tidak adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak ya. Jadi kalau ada hal-hal 4 poin seperti ini ya Bapak Ibu tidak melakukan proses keberatan tentunya kepada Kanwil, tapi harus melakukan proses permohonan peninjauan kembali ya kepada Kanwil dengan mengacu pada pasal 36 Undang-Undang KUHP Bapak Ibu. Ya, nah tadi saya katakan pengajuannya 2 kali ya untuk huruf A sampai dengan C, kemudian huruf D hanya cukup 1 kali saja. Nah tentunya Kanwil akan memberikan jawaban ataupun keputusan dalam waktu 6 bulan Bapak Ibu sejak permohonan disampaikan oleh wajib pajak ya. Dan dalam hal ternyata 6 bulan itu sudah terlewati, maka dengan sendirinya kalaupun tidak ada keputusan dianggap bahwa permohonan wajib pajak itu diterima begitu ya. Oke. Nah kemudian tentunya wajib pajak juga bisa meminta kepada DJP secara tertulis ya atas dasar penolakan ataupun pengabulan dari permohonan wajib pajak terkait dengan pasal 36 ini ya. Nah kemudian tentunya aturan yang mengatur lebih lanjut di dalam pasal 36 terkait dengan tata cara ya pelaksanaannya berkaitan dengan pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi tidak pengurangan atau pembatalan SKP atau STP itu diatur di dalam PMK nomor 8 tahun 2013 Bapak Ibu. Oke, jadi jelas di pasal 23 ayat 2 ya, kalau kita mau melakukan gugatan itu harus ada terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan atau pengumuman lelang ya. Kemudian terkait dengan keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak ya. Kemudian terkait dengan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan ya, selain dari pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. Jadi pasal 25 ayat 1 dan 26 ini terkait dengan keberatan Bapak Ibu ya. Jadi kalau di keberatan itu jelas terkait dengan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, kemudian terkait dengan pemotongan ataupun pemungutan begitu ya, ataupun surat ketetapan pajak lebih bayar Bapak Ibu. Jadi itu yang diatur di dalam pasal 25 ayat 1 yang bisa diajukan keberatan kepada Kanwil Bapak Ibu. Kemudian penerbitan surat ketetapan pajak ataupun surat keputusan keberatan yang dalam penerbitan tidak sesuai dengan prosedur ya. Tadi Pak Rianto menjelaskan cukup detail dan komprehensif ya bagaimana mekanisme ketika terjadi proses pemeriksaan ya. Jadi ada prosedurnya, ada aturan yang harus dipatuhi oleh pemeriksa ya. Tentunya kalau hal-hal itu tidak dilaksanakan oleh pemeriksa ya maka tadi ya bisa saja bahwa tidak memenuhi ketentuan di dalam pasal 36 ayat 1 huruf B Bapak Ibu ya. Jadi SKP diterbitkan dengan tidak benar ya karena mekanismenya dalam pemeriksaan dilaksanakan dengan cara yang tidak benar begitu. Nah, jika proses gugatan ini dilakukan, maka gugatan itu hanya bisa dilakukan di Badan Peradilan Pajak, Bapak Ibu ya, di Badan Peradilan Pajak. Nah, tentunya ketika kita masuk ke dalam proses gugatan ya ke Pengadilan Pajak, itu kita harus mengerti hukum acaranya, Bapak Ibu ya. Jadi ada undang-undang yang menjadi dasar Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2002 terkait dengan Pengadilan Pajak, Bapak Ibu. Nah, di dalam bab 4 hukum acara terkait dengan gugatan itu ada di dalam bagian 3 Bapak Ibu di pasal 40 sampai dengan pasal 43 ya. Nah, di situ dikatakan untuk bisa mengajukan gugatan secara formal maka harus diajukan dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa pakai bahasa selain bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Nah, ini pernah ada salah satu daripada wajib pajak begitu mereka ajukan dengan bahasa Inggris karena mereka adalah PMA begitu ya, dan dianggap bahwa bahasa Inggris sudah menjadi bahasa internasional, semua orang mengetahuinya, tetapi jelas dalam undang-undang dikatakan ini kan ada di dalam yurisdiksi Indonesia ya, artinya ini menjadi bahasa nasional kita ya, yang harus kita patuhi, yang kita harus gunakan begitu ya. Maka sesuai dengan pasal 40 ya terkait dengan hukum acara di dalam gugatan itu jelas harus dalam bahasa Indonesia ya.
Juga tentang pengajuan surat gugatan itu kalau terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak, maka harus disampaikan 14 hari Bapak Ibu ya, sejak penagihan pajak diterima oleh wajib pajak ya. Jadi jangka waktunya juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau jangka waktunya melebihi jangka waktu tersebut ya, kecuali ada force majeure ya. Nah itu tentunya tidak memenuhi aturan formal dan nanti tentunya proses gugatan tidak akan dikabulkan gitu ya. Jadi bisa ada putusan menjadi ditolak gitu atau tidak dikabulkan seperti itu. Nah, kemudian kalau itu terkait dengan gugatan berkaitan dengan keputusan ketetapan pajak yang tidak benar tadi Bapak Ibu ya, atau mekanismenya di dalam proses pemeriksaan tidak benar sehingga SKP diterbitkan tidak benar Bapak Ibu ya, maka wajib pajak harus menyampaikan gugatan dalam jangka waktu 30 hari ya, sejak tadi putusan peninjauan kembali oleh Kanwil itu diterima Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangka waktu ini harus betul-betul kita perhatikan, jangan sampai kita melewati waktu-waktu tersebut Bapak Ibu ya. Nah itu terkait dengan jangka waktu pengajuan proses gugatan kepada pengadilan pajak ya, sejak putusan kita terima oleh dari Kanwil Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tentunya satu surat gugatan yang kita ajukan atas satu surat putusan dari Kanwil ya. Jadi kita nggak boleh beberapa surat putusan diajukan dalam satu surat gugatan. Nah itu tidak memenuhi syarat formal Bapak Ibu ya. Kemudian juga di dalam surat gugatan harus dicantumkan alasan diajukannya gugatan Bapak Ibu, dan dicantumkan tanggal diterimanya surat putusan peninjauan kembali yang kita ajukan kepada Kanwil ya. Nah itu harus dicantumkan di dalam surat pengajuan gugatan kita. Nah kemudian dilampirkan juga salinan keputusan yang diajukan gugatan Bapak Ibu ya. Jadi syarat-syarat formal ini harus terpenuhi Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah betul pasal 23 karena masuknya lewat pintu pasal 36 ya, ayat 1 huruf A atau B atau C atau D gitu ya. Tapi ketika mengajukan proses gugatan Bapak Ibu, nah tidak memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana diatur di dalam pasal 40 sampai dengan pasal 43 ya Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, terkait dengan hukum acaranya Bapak Ibu. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu ya. Nah kemudian terkait dengan proses keberatan, tadi juga Pak Prianto sudah menjelaskan cukup gamblang ya bagaimana mekanisme melakukan proses keberatan ya. Jadi itu diatur secara jelas dalam pasal 25, pasal 26, pasal 26A Undang-Undang KUP tentang keberatan ya. Nah apabila ternyata pengajuan keberatan oleh wajib pajak itu ditolak oleh Kanwil, maka tentunya wajib pajak masih mempunyai kesempatan untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut ya, tentunya melakukan proses banding ya. Nah ini diatur di dalam pasal 27. Nah dengan keluarnya undang-undang HPP atau harmonisasi peraturan pajak ini ada sedikit perubahan terkait dengan banding Bapak Ibu ya di dalam pasal 27 ya. Nah ini pintunya tentunya tadi jangan sampai salah Bapak Ibu, sekali lagi ya, kalau pasal 27 banding ya yang diajukan kepada pengadilan pajak lewat pintu pasal 25 ya, proses keberatan ya 26 ya dan 26 tentunya ya. Nah kalau tadi proses gugatan masuk pintunya lewat pasal 36 ayat 1 Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di dalam pasal 27 Undang-Undang HPP ataupun KUP ya tentang banding ya. Dan tentunya di situ wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak ya atas dasar apa? Atas dasar surat keberatan tentunya ya. Nah, kemudian putusannya itu tentunya berada di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Bapak Ibu ya. Kemudian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sekali lagi ya, yang jelas tentunya alasannya selama paling lama 3 bulan sejak putusan keberatan diterima oleh wajib pajak ya, dan tentunya dilampirkan dengan salinan keputusannya ya.
Nah, tentunya di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 juga diatur ya tentang hukum acara berkaitan dengan banding ya. Itu ada di dalam bab 4 bagian 2 pasal 35 sampai pasal 39 ya. Yang pertama tentunya harus dalam bahasa Indonesia. Pengajuan banding tersebut harus diajukan maksimum 3 bulan ya sejak surat putusan diterima oleh kanwil atas keberatan tersebut ya. Dan tentunya ya 3 bulan bisa terlampaui kalau memang ada force majeure ya. Dan tentunya force majeure itu harus bisa dijustifikasi ya oleh majelis hakim ya tentunya. Kemudian tentunya satu putusan keberatan itu diajukan satu pengajuan banding Bapak Ibu ya, satu surat banding ya. Jadi tidak boleh tadi dikatakan beberapa surat putusan keberatan diajukan dalam satu surat banding, itu tidak boleh ya. Kemudian dalam surat banding harus disampaikan alasan diajukan bandingnya secara jelas, kemudian dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh kanwil Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam surat permohonan banding itu dilampirkan salian keputusan yang dibanding juga ya. Nah, dalam hal ternyata di dalam proses banding itu ada pajak yang terhutang. Nah, maka tentunya ketika kita mau mengajukan banding itu harus dibayarkan sebesar 50% dari pajak yang terhutang ya, yang kita ajukan proses banding tersebut ya. Jadi Bapak Ibu, kalau proses banding tadi selain daripada yang sama dengan proses gugatan, ada proses pembayaran 50% di sini ya, seperti itu. Itu yang diatur di dalam Undang-Undang 14 ya tahun 2002 tentang pengadilan pajak berkaitan dengan hukum acara banding Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal ternyata wajib pajak juga memerlukan adanya surat keterangan tertulis dari DJP atas alasan keputusan daripada keberatan tersebut yang ditolak Bapak Ibu ya. Nah, itu tentunya DJP wajib untuk memberikannya ya paling lama 1 bulan ya, itu setiap permintaan tertulis diterima oleh DJP ya. Kemudian tentunya di dalam mengajukan banding ya jangka waktu pelunasan pajak ini ya tentunya ya ketika wajib pajak mengajukan keberatan seperti Pak Wianto tadi sampaikan, yang tidak diajukan keberatan ataupun diajukan keberatan tapi sudah dibayarkan ya Bapak Ibu ya, itu bisa menjadi bagian yang dibayarkan yang diajukan keberatan itu kemudian diajukan banding bisa merupakan bagian daripada 50% tadi Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian di sini dikatakan bahwa tentunya ketika proses keberatan dan banding yang diajukan banding itu ya wajib pajak tidak harus membayarkan ya SKP tersebut ya sampai dengan proses penerbitan putusan banding ya. Jadi itu yang diatur di dalam pasal 27. Tapi tadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 dalam proses banding 50% harus dibayarkan ya terlebih dahulu ya. Nah, itu mengenai hukum acara. Oke. Nah, ini juga terkait dengan kalau ada pajak yang belum dibayarkan, situ dikatakan ya. Kalau mengajukan proses keberatan maupun banding ya itu tidak harus dibayarkan kalau mengikuti pasal 27 ayat 5B ya tentunya ya. Kemudian di 5C kalau ada kelebihan bayar, tentunya kelebihan bayar itu tidak diperhitungkan dengan kekurangan bayarnya ya. Nah, dalam hal ini sesuatu yang baru ya, jadi di Undang-Undang HPP ya. Jadi kalau sebelumnya kalau ternyata nanti banding ini ditolak ya ataupun dikabulkan sebagian ya yang tidak dikabulkan itu ataupun ditolak itu kan dikenakan denda sebelumnya kan 100% Bapak Ibu ya dari yang tidak dibayarkan. Tapi dengan Undang-Undang HPP yang baru ya dendanya hanya 60% ya dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan ya. Nah, itu yang terkait dengan sanksi-sanksi administrasinya ya. Nah, dalam hal WP mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung nanti ya, kalau ternyata misalkan permohonan banding ataupun ya ini terkait dengan banding ya bandingnya ditolak gitu ya atau tidak dikabulkan, kemudian WP punya
hak untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut kepada Mahkamah Agung melalui permohonan peninjauan kembali, Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ketika WP mengajukan permohonan peninjauan kembali ataupun DJP mengajukan permohonan peninjauan kembali ya, pelaksanaan putusan pengadilan pajak itu tidak ditangguhkan atau dihentikan, Bapak Ibu ya. Jadi jelas putusan daripada PP itu harus dilaksanakan ya, tidak menunggu proses putusan daripada peninjauan kembali, Bapak Ibu. Ya, ini juga terkait dengan bukti 5F ya, dalam hal PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masif Surabaya bertambah, maka juga sanksi administrasinya berupa denda sebesar 60% ya. Nah, ini juga yang baru diatur di dalam Undang-Undang IPP ya. Nah, terkait dengan setelah ditetapkan putusan PK ya, maka STP itu harus diterbitkan paling lama itu 2 tahun sejak diterimanya putusan PK oleh Ditjen Pajak, Bapak Ibu ya. Yaitu terkait dengan proses banding, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang mau mengajukan proses gugatan maupun banding ke pengadilan pajak ya, itu ada prosedur layanannya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam websitenya Sekretariat Pengadilan Pajak ya. Jadi ada di @setpp ya .kemenq.go.id ya, Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada prosedurnya ya, bagaimana Bapak Ibu ketika melakukan proses pengajuan banding ataupun gugatan, di situ juga bagaimana nanti dalam proses biar bisa pengajuannya dengan pos ya, bisa juga langsung datang ke lokasi pengadilan pajak, Bapak Ibu. Nanti di situ ada loket-loketnya, Bapak Ibu ya. Jadi ada loket A, loket B, loket C ya. Jadi loket A itu nanti terkait dengan pengajuan banding atau gugatan, loket B terkait dengan layanan informasi, loket C itu terkait dengan pengajuan PK dan kontra memo BPK, Bapak Ibu ya. Nah, ini ya panduan kalau Bapak Ibu nanti mau mengajukan secara langsung proses gugatan atau bandingnya ya kepada pengadilan pajak, yaitu tentunya harus ada antrian online dulu ya. Nah, di situ ada proses prosedur pengisian formulir-formulir ya terkait dengan layanan penerimaan surat, loket layanan informasi maupun loket peninjauan kembali, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya tidak akan bahas lebih lanjut ya. Bapak Ibu bisa search nanti langsung di setpp ya .kemenq.go.id, Bapak Ibu. Nah, di dalam proses pemeriksaan banding ya dengan sidang acara biasa, Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini ada tadi dikatakan jangka waktu yang harus diperhatikan oleh wajib pajak, Bapak Ibu ya, oleh pemohon banding tentunya ya. Jadi kalau terkait dengan surat banding, Bapak Ibu, itu harus diajukan dalam waktu 3 bulan ya. Nah, ini diatur di pasal 35 ayat 2 di Undang-Undang Pengadilan Pajak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ya, Bapak Ibu ya. Itu terkait dengan bagaimana proses pengajuannya ya. Oke. Kemudian, nah ketika pengadilan pajak sudah menerima surat banding dari pemohon banding, nah pengadilan pajak akan mengirimkan kepada DJP sebagai termohon banding ya. Nah, itu tentunya disampaikan dalam waktu 14 hari oleh pengadilan pajak ya, setelah tadi surat banding diterima dari pemohon banding kepada DJP. Nah, kemudian dari DJP itu wajib membuat surat uraian banding atau SUB ya kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan maksimal ya. Itu diatur di pasal 45 ayat 1A, Bapak Ibu. Dan kemudian setelah pengadilan pajak menerima surat uraian banding dari terbanding, itu disampaikan kepada pemohon banding ya dalam jangka waktu ya 30 hari, Bapak Ibu ya, dalam jangka waktu 30 hari. Nah, kemudian tentunya pemohon banding ketika sudah menerima surat uraian banding membuat bantahan, Bapak Ibu ya, membuat bantahan itu dalam waktu 30 hari ya. Surat bantahan itu harus disampaikan kepada pengadilan pajak ya sejak
surat uraian banding diterima oleh pemohon banding, Bapak Ibu ya. Kemudian Ketua Pengadilan Pajak yaitu akan menunjuk majelis ya untuk melakukan proses persidangan, Bapak Ibu ya. Jadi mulai bersidang itu 6 bulan sejak diterimanya surat banding tentunya ya. Nah, kemudian harus diputus dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima ya. Nah, kemudian sejak diputuskan itu tentunya harus disampaikan salinannya kepada masing-masing pihak, baik itu pemohon banding maupun termohon banding ya, ataupun terbanding dalam jangka waktu 30 hari ya. Nah, ketika terbanding sudah menerima salinan putusan, maka dalam jangka waktu 30 hari ada pelaksanaan putusan oleh terbanding ya. Nah, itu proses untuk pemeriksaan banding dengan sidang acara biasa, Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan acara cepat, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung gitu ya, kenapa ada acara biasa, ada acara cepat gitu ya. Jadi kalau acara cepat itu dari Pengadilan Pajak sudah mengevaluasi di mana ternyata proses pengajuan bandingnya ini tidak memenuhi, ada indikasi tidak memenuhi syarat-syarat formal ya. Nah, syarat-syarat formal tadi saya katakan bahwa sesuai dengan pasal 35 sampai dengan pasal 39 bahwa tidak diajukan dalam bahasa Indonesia, tidak dalam jangka waktu 3 bulan begitu ya, ataupun tidak dalam satu surat banding untuk satu keputusan, kemudian alasannya tidak jelas dicantumkan, kemudian juga tidak ada salinan keputusan yang dibanding begitu ya, ataupun tidak ada pembayaran 50% jika ada pajak yang terhutang atas yang diajukan banding gitu ya. Artinya itu kan tidak memenuhi syarat formal yuridisnya, Bapak Ibu ya, di dalam Undang-Undang 14 di dalam hukum acaranya, sehingga itu ditetapkan dengan sidang acara cepat, Bapak Ibu ya. Nah, ketika itu acara cepat, maka ketika ada surat banding dari pemohon banding, tentunya tadi diajukan selama 3 bulan kepada Pengadilan Pajak, kemudian Pengadilan Pajak akan melakukan evaluasi tersebut. Nah, kemudian adakanlah sidangnya, ditentukanlah apakah itu hakim tunggal, apakah itu majelis hakim ya. Jadi majelis hakim ini ada hakim ketua, ada hakim anggota 2 orang, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti dari situ dilihat apakah itu terpenuhinya formal atau tidak terpenuhinya ya. Jika tidak terpenuhinya ya, maka dalam waktu 30 hari maka harus ada putusan, Bapak Ibu ya. Nah, putusan itu nanti juga akan disampaikan salinannya kepada masing-masing pihak ya, baik itu pemohon banding maupun terbanding dalam jangka waktu 30 hari ya. Nah, kemudian setelah salinan putusan banding itu diterima oleh terbanding, maka terbanding dalam HPJP akan melaksanakan putusan banding tersebut ya. Nah, itu dengan acara cepat, Bapak Ibu ya. Oke, ini ada beberapa mungkin pertanyaan yang bisa juga menjadi referensi kita ya ketika kita melakukan proses banding ya. Jadi tentunya banding adalah upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajaknya tadi ya. Ya lewat siapa? Bisa lewat kuasa hukum, kuasa khusus, lewat pengurus perusahaan, bisa ahli waris ya. Nah, kemudian juga terkait dengan keberatan ya, bukan terkait tadi dengan penolakan peninjauan kembali oleh Kanwil begitu ya. Jadi atas keberatan atas surat ketetapan pajak ya, atas surat setoran pajak dan terdapat SSP-nya ya. Nah, itu kalau pajak pusat dan daerah, kalau pajak biaya dan cukai ada surat keberatan, ada SPTNP ya, surat penetapan tarif dan atau nilai pabean, atau surat penetapan pabean ya, atau surat penetapan perhitungan biaya keluar ya, ataupun PIB ya, terkait dengan PIB. Nah, kemudian itu semua Iman bisa dipercepat sedikit Pak Iman. Baik, berikan 15 menit lagi Pak Iman ya. Siap, Pak Bu. Oke, jadi ya tentunya yang bisa mengajukan permohonan banding tadi dikatakan pemohon banding itu sebagai pihak yang mengajukan permohonan banding ya.
DJP ataupun DJBC ataupun Pemda itu pihak yang terbanding, Bapak Ibu ya. Terkait dengan bagaimana ketentuan pengajuan banding, ya itu tadi diajukan kepada surat banding atas keputusan DJP ataupun dari Pemda ya, sampaikan dalam waktu 3 bulan sejak surat keputusan keberatannya ya itu diterima. Nah, sedangkan kalau untuk bea dan cukai Bapak Ibu ini hati-hati ya. Jadi banding itu bisa dilakukan dalam jangka waktu 60 hari sejak putusan diterima dari bea dan cukai Bapak Ibu ya. Jadi ini beda dengan pajak pusat ataupun pajak daerah ya. Jadi bea dan cukai hanya prosesnya 60 hari ya. Kemudian tadi sama atas satu putusan diajukan satu surat banding Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kelengkapan administrasi dalam pengajuan banding itu harus ada satu berkas asli, satu fotokopi ya bekas surat banding ya. Kemudian nah itu ada formatnya Bapak Ibu ya, tidak boleh sembarangan ya, format surat banding bukan kertasnya juga, hurufnya juga diatur ya. Kemudian itu Bapak Ibu bisa melihat di SE 08 ya tahun 2017 terkait dengan format, ukuran maupun size-nya ya. Kemudian 2 berkas fotokopi atas surat putusan yang diajukan banding. Nah, jika ada pajak yang terhutang, maka ada bukti pembayaran sebesar 50% dari jumlah pajak yang terhutang, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada dokumen-dokumen pendukung lainnya ya. Itu yang disampaikan juga di dalam proses banding ya. Nah, jika itu badan hukum, maka harus ada fotokopi akte pendirian ya, beserta perubahannya, dan tentunya itu harus dimeteraikan kemudian ya. Jadi fotokopinya tidak boleh begitu saja, tapi harus ada meterai kemudian. Kemudian ada satu rangkap bekas asli fotokopi surat kuasa khusus ya. Kemudian dibubui meterai tadi jika menggunakan kuasa tentunya. Kalau ada kuasa hukum juga tentunya ada izin-izin dari kuasa hukumnya ya, itu berupa fotokopi surat izinnya, kartunya yang ditetapkan oleh pengadilan pajak Bapak Ibu. Nah, kemudian ini juga selain dari hard copy ada soft copy-nya Bapak Ibu yang harus dilampirkan ya sebagai bekas di dalam CD ataupun flash disk Bapak Ibu ya. Jadi untuk bekas nomor 1 itu perlu dilampirkan fotokopi bekas dalam bentuk formatnya Microsoft Word atau Portable Document Format ya, atau PDF ya. Sesuai dengan hard copy tadi yang disampaikan, semua harus ada di dalam CD maupun dalam flash disk Bapak Ibu. Kemudian untuk berkas nomor 4 tadi ya, berkas nomor 4 ini terkait dengan dokumen pendukung lainnya, itu harus dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat checklist kelengkapannya itu diunduh di website cpp.kemenq.go.id Bapak Ibu. Nah, tadi siapa yang mengajukan banding saya sudah jelaskan di sini ya. Bagaimana proses bandingnya juga tadi saya sudah jelaskan ya, mengenai jangka waktunya ya. Kemudian ada SUB yang disampaikan oleh terbanding, kemudian dari pemohon banding juga nanti akan memberikan surat bantahan atas SUB tersebut ya. Kemudian juga ada jangka waktu atas penyampaian bantahan tersebut ya. Nah, kemudian juga terkait dengan salinan SUB disampaikan kepada terbanding itu tadi juga tepat 14 hari ya sejak diterima oleh pengadilan pajak begitu ya. Nah, ini proses-proses ini tadi terkait dengan skema yang saya sudah jelaskan ya dalam slide sebelumnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan proses pengajuan banding ya bisa datang langsung ke pengadilan pajak, tapi tadi jelas harus ada nomor antrian secara online ya terlebih dahulu, atau bisa secara pos tercatat ya, seperti itu. Nah, pengadilan pajak ini tentunya pertama kali harus diajukan ke kantor pusat gitu ya, ke pengadilan pajak di pusat di Hayamuruk ya. Tapi nanti ketika terjadi proses persidangan bisa saja jadi pengadilan pajak ini ada 3 tempat ya Bapak Ibu, ada di Jakarta ya, di Hayamuruk nomor 7, ada di Jogja ya untuk wilayah Jawa Tengah, ada di Surabaya untuk wilayah Indonesia Timur Bapak Ibu ya. Tapi pengajuan awalnya jelas kepada pengadilan pajak yang ada di Jakarta. Nanti proses persidangannya bisa aja ditentukan, bisa di Jakarta, bisa di wilayah lain sesuai dengan lokasi terdekat daripada pemohon banding Bapak Ibu. Nah, proses dalam gugatan ini juga ada sidang acara biasa, nanti ada acara cepat Bapak Ibu ya. Jadi dalam acara biasa surat gugatan itu
harus disampaikan tadi 14 hari kalau itu terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak, Bapak Ibu. Nah, kalau surat gugatan terkait dengan surat ketetapan pajak yang tidak benar, itu bisa diajukan dalam waktu 30 hari ya. Jadi berbeda tadi dengan proses banding ya. Kalau banding bisa 3 bulan Bapak Ibu ya. Tapi kalau surat gugatan ini ada jangka waktunya 14 hari atau 30 hari. Kemudian dari pengadilan pajak juga akan menyampaikan kepada tergugat Bapak Ibu dalam waktu 14 hari ya. Dari surat gugatan pemohon gugatan. Kemudian dari tergugat akan menyampaikan surat tanggapan ya dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, kalau tadi banding kan namanya surat pewayaan banding Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam gugatan di sini dari tergugat akan membuat surat tanggapan bukan surat pewayaan banding Bapak Ibu ya. Dan itu disampaikan dalam waktu 1 bulan kepada pengadilan pajak. Kemudian pengadilan pajak menyampaikan salinan surat tanggapan itu kepada pemohon gugatan atau penggugat dalam jangka waktu 14 hari. Kemudian penggugat atau pemohon gugatan itu membuat surat bantahan ya dan disampaikan dalam jangka waktu 30 hari kepada pengadilan pajak. Koneksi Pak Kiman agak terganggu ya, harian ya? Iya, sepertinya Pak agak terganggu Pak. Iya terganggu Pak. Iya. Jadi saya tambahin aja sedikit sampai Pak Kiman masuk ya. Jadi Bapak Ibu di dalam pengadilan pajak itu ada sekitar 12.500 ya sengketa ya. Ada sengketa pajak itu 12.500, ada bea cukai itu ada setahun itu ada 2.400. Pajak daerah itu sekitar 100 ya. Jadi sebentar ya. Jadi saya tambahin sedikit menjelang Pak Kiman masuk ya. Di pengadilan pajak itu ada sekitar 15.000 kasus ya, 12.500 terkait pajak. Terkait bea cukai itu ada sekitar 2.400 dan terkait dengan pajak daerah itu ada sekitar 100 ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang ikut di dalam sidang itu bisa penanggung pajak ya, kalau dia perusahaan ya direkturnya yang hadir. Tetapi kalau direkturnya nggak hadir, dia bisa kuasakan kepada pegawainya sepanjang pegawainya itu ada di daftar PPA 21 ya. Nah, yang kedua, bisa kuasa khusus, orang yang punya izin di pengadilan pajak sebagai kuasa hukum ya, atau direkturnya sendiri. Jadi ada 3 pihak ya. Dan sengketa ini ada 3 pintu masuknya yang disampaikan Pak Kiman ya. Keberatan itu banding itu terkait dengan surat keputusan keberatan yang berasal dari keputusan Kanwil. Karena apa? Keberatan yang diajukan setelah SKP yang diterima, keputusan Kanwil itu bisa menolak secara keseluruhan, menerima, silakan lanjut Pak Kiman. Menerima sebagian, ya lanjut aja Pak Kiman. Lanjut Pak Kiman. Jadi keberatan itu, keputusan di Kanwil itu bisa menerima sebagian, bisa menolak seluruhnya, atau bisa menerima semuanya, atau malah menambah. Jadi SKP kita 100 juta bisa naik jadi 1.500.000, 100 juta atau 115 juta. Pak Kiman udah masuk? Pak Kiman? Iya Pak Pur, sorry Pak, ada gangguan teknis Pak. Iya Pak. Lanjut aja. Ya silakan.
Oke, maaf ya Bapak Ibu, ada gangguan teknis sedikit ya tadi, lampunya mati ini. Silakan. Ya, sering kali terjadi gangguan teknis. Oke, jadi kita tadi masuk kepada proses gugatan ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi di sini tadi terkait dengan sudah disampaikan surat bantahan Bapak Ibu ya oleh pemohon gugatan dalam jangka waktu 30 hari ya. Kemudian tentunya pengadilan pajak nanti akan menentukan majelis hakim untuk melakukan proses persidangan Bapak Ibu ya. Nah setelah itu sidang dilaksanakan dalam waktu 3 bulan sejak diterima surat gugatan Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam proses persidangan tentunya nanti ada diminta membuat matriks sengketa tentunya ya. Jadi dari proses kita mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Kanwil, ya kemudian putusannya seperti apa, kemudian kita mengajukan proses gugatan kepada pengadilan pajak. Ya, jadi ada matriks sengketanya ya. Jadi itu dibuat baik oleh tergugat maupun pemohon gugatan Bapak Ibu ya. Dan demikian pula sama ketika proses banding juga seperti itu, nanti ada proses matriks sengketa. Nah, tentunya Bapak Ibu patut diperhatikan bahwa ketika kita mengajukan banding ataupun gugatan, itu kita tidak mengajukan di luar daripada apa yang kita sudah ajukan di dalam keberatan maupun di dalam peninjauan kembali kepada Kanwil Bapak Ibu. Nah, jika itu kita lakukan maka bisa dianggap sebagai ultra petita Bapak Ibu ya. Jadi ultra petita itu adalah pengajuan gugatan ataupun banding yang tidak dipertimbangkan ya karena tidak sesuai dengan yang diajukan di dalam keberatan maupun diajukan di dalam proses peninjauan kembali kepada Kanwil Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini penting sekali ya, jangan melebihi apa yang sudah kita ajukan di dalam proses keberatan maupun proses peninjauan kembali kepada Kanwil ya, seperti itu. Nah, juga dalam proses persidangan biasa terjadi bahwa terkait dengan banding nih biasanya ya. Dari terbanding mengatakan bahwa selama proses pemeriksaan ketika dikeluarkan SKP itu wajib pajak tidak kooperatif karena tidak menyampaikan dokumen-dokumen pembukuan yang diminta Bapak Ibu ya. Nah ini hati-hati Bapak Ibu ya. Karena sesuai dengan pasal 29 ayat 3A itu dikatakan jika dalam proses pemeriksaan ternyata WP tidak menyampaikan dokumen ataupun pembukuan yang diminta setelah diajukan surat peringatan 1 kemudian surat peringatan kedua juga tidak disampaikan, maka tidak akan diproses lebih lanjut di dalam proses keberatan maupun proses banding gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu yang harus menjadi perhatian juga Bapak Ibu. Maka ketika proses pemeriksaan semua dokumen-dokumen yang diminta itu wajib disampaikan oleh wajib pajak seperti itu. Oke. Nah ini terkait dengan putusannya. Ya putusan gugatan itu harus dilaksanakan dalam waktu 6 bulan Bapak Ibu ya sejak surat gugatan diterima. Kemudian putusan itu akan disampaikan dalam waktu 30 hari ke masing-masing pihak baik itu penggugat maupun pemohon gugatan Bapak Ibu. Nah kemudian dari tergugat akan melaksanakan putusan dari salinan gugatan ya dalam waktu 30 hari Bapak Ibu ya. Nah, itu acara biasa. Kemudian kalau acara cepat, nah surat gugatan diajukan dalam waktu ya tadi 14 hari ataupun 30 hari tergantung ya. Kalau itu menyangkut tadi pasal 36 ayat 1 dan ayat 1 huruf A dan huruf C itu berarti 14 hari Bapak Ibu ya. Tapi kalau terkait dengan huruf B dan huruf D terkait dengan surat ketetapan maka diajukan dalam waktu 30 hari Bapak Ibu. Nah kemudian pengadilan pajak akan menyampaikan surat gugatan itu kepada tergugat dalam waktu 14 hari Bapak Ibu ya. Kalau ini bicara tentang acara cepat tidak ada penyampaian kepada tergugat Bapak Ibu ya. Nah karena di sini dianalisis ada indikasi tidak memenuhi syarat formal yuridisnya di dalam proses gugatan Bapak Ibu ya. Nah kalau ternyata tidak memenuhi syarat formal yuridisnya maka
itu akan diputuskan ya dalam waktu 30 hari dan akan disampaikan kepada penggugat maupun tergugat dalam jangka waktu 30 hari ya. Nah, sedangkan kalau itu ternyata dari proses persidangan itu memenuhi syarat formalnya terpenuhi, maka akan masuk ke proses gugatan dengan acara biasa seperti itu ya. Oke, jadi itu kira-kira Bapak Ibu terkait dengan proses banding maupun gugatan yang diajukan kepada pengadilan pajak Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kalau untuk peninjauan kembali nanti kita akan dengan sesi berikutnya ya Pak Pur ya. Jadi sesuai dengan agenda hari ini sebenarnya kita akan bahas hanya terkait dengan proses banding dan gugatan di pengadilan pajak ya. Terima kasih Pak Pur, saya kembalikan kepada moderator Pak Sampurna Bahri. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Ya, jadi Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di pengadilan pajak itu ada setahun itu ada sekitar 15.000 kasus, 12.500 itu berupa pajak ya, bea cukainya ada sekitar 2.400 dan 100 adalah pajak daerah. Jadi ini bagi Bapak Ibu yang ingin ya berprofesi di perpajakan, karena juga selain berprofesi di perpajakan, kalau Bapak Ibu pegawai di kantor gitu ya, supaya bisa bersidang, berarti kan bisa diberikan kuasa oleh direksi untuk sidang sepanjang Bapak Ibu itu adalah pegawai yang dibuktikan dengan PPA 21-nya ya, itu bisa dilakukan. Jadi bagaimana detailnya itu Bapak Ibu ya ikut brevet tuh tanya aja nih para pakarnya, nanti langsung detail. Kalau ini kan aturan-aturannya saja, bagaimana membuat metrik, bagaimana membantah surat, apa daftar yang harus sampaikan. Jadi kalau sidang pertama itu biasanya terkait formalitas. Jadi apakah aktenya ada direksinya nggak di dalam yang nandatangani surat banding? Kalau nggak ada, apakah dikuasakan? Ada nggak surat kuasanya? Jangka waktu dan lain-lain ya. Nanti bisa kalau Bapak Ibu bisa bertanya langsung di saat kalau ikut brevet ya, karena beliau ini langsung yang jadi dosennya juga di brevet kita. Juga yang harus diingat, pintu masuk yang untuk pajak kan ada 3. Ya, dari keputusan keberatan, yang kedua dari pasal 36 ya terkait dengan penghapusan sanksi, pembatalan STP, pembatalan SKP, atau pemeriksaan tanpa closing conference dan pemberian SPAP, itu bisa juga, atau dengan menggunakan undang-undang PPSP, surat paksa ya, surat perintah melaksanakan penyitaan SPMP, termasuk juga penyitaan lelang itu bisa digugat, hanya waktunya cuma 14 hari. Kalau yang pasal 36 itu waktunya 30 hari. Baiklah Bapak Ibu, tanpa perpanjang waktu ya, sesuai dengan ini sebelum tanya jawab, silakan Mbak Asri untuk menyampaikan kata kunci. Baik Pak, terima kasih Pak Bahri. Baik Bapak dan Ibu semua, izinkan saya untuk membacakan kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua adalah banding. Sekali lagi, kata kunci yang kedua adalah banding. Saya ulangi 1 kali lagi. Kata kunci yang kedua adalah banding. Baik, terima kasih Pak Sampurna. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Sampurna Bahri. Baiklah, kalau ada pertanyaan silakan ditayangkan. Ya. Baiklah, mungkin saya bagi aja pertanyaannya ya. Apakah jika lulus brevet pajak bisa diakui Kementerian Keuangan sebagai konsultan pajak dan bisa mewakili klien ke KPP? Silakan Pak Rianto dulu yang jawab. Ya, terima kasih Pak Sampurna Bahri. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian ya, dengan adanya brevet pajak ini menjadi salah satu syarat
bahwa seorang kuasa itu bisa memahami peraturan dan ketentuan perpajakan di Indonesia. Jadi memang pada saat ini ya kuasa itu yang tadi di slide saya ya dibagi menjadi 3 ya. Kemudian salah satunya adalah kompetensi ya, dengan adanya kompetensi ya dibuktikannya dengan apa? Salah satunya dengan brevet pajak. Nah, untuk pada saat ini ya, sebelum diterbitkannya peraturan Menteri Keuangan yang baru, bahwa untuk mewakili klien di kantor pelayanan pajak itu harus dengan harus ada izin dari Menteri Keuangan. Ya, jadi tidak bisa dengan brevet pajak ini mewakili klien di KPP. Tapi dengan adanya brevet pajak itu sekarang di pengadilan pajak ya itu dibuka sebagai kuasa di pengadilan pajak. Jadi bagi teman-teman yang sudah lulus brevet pajak ingin mewakili klien ya itu bisa mewakili klien Bapak Ibu di pengadilan pajak. Nah seperti itu mungkin Pak Kiman mau nambahkan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wianto. Jadi memang terkait dengan mewakili kepentingan klien ya dalam proses pemeriksaan begitu ya ataupun proses keberatan itu diaturkan secara khusus ya, apakah itu kuasa khusus ataupun itu sebagai kuasa yang mempunyai izin konsultan pajak gitu ya. Nah, ini memang ada aturan yang terbaru ya terkait dengan undang-undang harmonisasi peraturan pajak ya mengenai kuasa ya, itu diatur ya. Terima kasih Pak Yanto. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang ini kalau di PP itu masih lulusan pajak atau lulusan akuntansi itu tanpa brevet udah bisa masuk jadi kuasa hukum. Sekarang ya. Kalau dia di luar itu harus dia punya brevet. Jadi Bapak Ibu saya dengar juga bahwa aturan terkait kuasa hukum ini akan dirubah. Jadi Bapak Ibu sekarang sebelum dirubah masukin jadi kuasa dulu supaya izinnya keluar dari PP, nanti berubah susah lagi. Ya. Baiklah yang kedua, bagaimana kita silakan Pak Rian. Ya, bagi teman-teman yang ingin ikut brevet pajak IAPI itu mungkin bisa segera mendaftar ya. Biasanya bagi teman-teman yang kerja ya di bagian pajak, kemudian teman-teman mewakili perusahaan sebagai karyawan ya di kantor pelayanan pajak itu harus juga ada sertifikat brevet pajak. Nah, jadi bagi teman-teman yang bekerja di departemen di pajak di suatu perusahaan itu wajib mengambil brevet pajak supaya bisa mewakili perusahaan Bapak Ibu sekalian di tempat Bapak Ibu bekerja itu menghadapi pemeriksaan pajak di KPP. Mungkin itu tambahan Pak Pur. Ya, makasih. Pertanyaan kedua, bagaimana kita sendiri ataupun klien pengusaha aware terhadap sebagai bagaimana kita sendiri ataupun klien atau pengusaha aware dengan dan patuh dengan perpajakan Indonesia, Pak Giman? Silakan Pak Giman. Ya, terima kasih Pak Sampurna. Terima kasih untuk yang penanya ya. Jadi ya tentunya kita bisa menyadari ya peraturan pajak itu kan jelas ada dasar hukumnya ya, ada undang-undang ya, ada dari Undang-Undang Dasar 45 kemudian turunannya menjadi Undang-Undang Perpajakan, kemudian ada peraturan pemerintah, ada PMK gitu ya. Ya artinya kita harus mengikuti ya itu semua ya terkait dengan dasar hukum dari perpajakan ya, supaya kita bisa memahami dengan betul, jangan sampai nanti kita menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti itu ya. Jadi intinya kita harus banyak baca ya, banyak memahami ketentuan aturan perundang-undangan tersebut ya. Seperti itu Pak Pur. Ya. Mungkin saya tambahin dikit Pak Pur. Tambahin silakan Pak Rian.
Ya, jadi kita sebagai warga negara Indonesia ya mau nggak mau harus mematuhi peraturan perpajakan karena memang setiap undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh negara ya oleh pemerintah itu wajib kita ketahui. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih, wah saya nggak baca, saya kan nggak tahu perpajakan. Nah, jadi konsep undang-undang di Indonesia, ketika undang-undang tersebut sudah diundangkan, ya, khususnya undang-undang perpajakan, itu pemerintah menganggap bahwa setiap warga negara itu tahu terhadap peraturan tersebut, sehingga mau tidak mau, ya kita harus mengikuti ketentuan perpajakan tersebut. Nah, jadi memang diskusi ini cukup panjang nih ya ketika Bapak Ibu nanti menjadi konsultan pajak ya Pak, saya nggak tahu nih peraturan pajak ini, saya kan bukan ahlinya. Nah, jadi ya balik lagi sesuai konsep perpajakan di Indonesia ya, karena sudah diundangkan ya dianggap semua wajib pajak tahu. Kalau tidak tahu bagaimana? Bapak Ibu bisa meng-hire konsultan pajak yang terdaftar. Demikian tambahannya Pak Pur. Jadi kalau saya menyampaikan ya, pajak tuh jangan digampangin. Kalau kita mau ya belajar aja sendiri ikut brevet. Ya kalau pemilik perusahaan, kalau nggak mau ya ambil staf yang ngerti perpajakan yang ikut brevet. Kalau nggak bisa juga ya outsourcing dong ke konsultan pajak atau akuntan publik yang memahami perpajakan. Ya jangan digampangin tiba-tiba keluar aja SKP 2 miliar, 3 miliar dibandingkan meng-hire karyawan paling gajinya 10 juta kali 12 ya paling sampai 200 juta kan. Baiklah, ada pertanyaan berikutnya untuk Pak Iman. Apakah pemeriksaan pajak ini ada ketentuan tentang batas waktu pemeriksaan? Misalnya laporan keuangan tahun pajak 2017, maka batas waktu tidak boleh diperiksa itu mulai kapan? Ya, terima kasih untuk penanya. Terima kasih Pak Bu. Jadi terkait dengan masa kadaluarsa pemeriksaan itu tentunya kan dalam jangka waktu 5 tahun ya. Kecuali memang ada hal yang berkaitan dengan pidana di bidang perpajakan ya, itu tidak ada batas waktu 5 tahun tersebut ya. Jadi kalau tahun pajak 2017 berarti kan 5 tahunnya di akhir 2022 gitu ya, 5 tahun ya. Namun kalau itu menyangkut ada hal yang berkaitan dengan pidana itu tidak tergantung dengan batas waktu 5 tahun tersebut ya. Demikian Pak Bu. Ya, ada tambahan Marian? Jadi kapan batas waktu pemeriksaan ya memang batas waktu pemeriksaan tadi diatur ya bahwa pemeriksaan lapangan itu 6 bulan dan pemeriksaan kantor itu 4 bulan. Masing-masing dapat diperpanjang selama 2 bulan ya. Nah tapi memang seperti yang saya diskusikan sebelumnya ya, bahwa batas waktu ini berbenturan dengan batas daluarsa pemeriksaan pajak nih ya, di mana kita sering juga berdebat ya dengan Fiskus, dengan teman-teman konsultan ya, bahwa dengan dilewatinya batas waktu pemeriksaan tersebut, baik 4 dan 6 bulan tersebut ya, apakah memang pemeriksaan itu menjadi inkrah ya, menjadi pasti dan memiliki kekuatan hukum. Ternyata ini berbenturan dengan daluarsa perpajakan yang 5 tahun. Jadi teman-teman di pemeriksa pajak beranggapan dengan adanya daluarsa 5 tahun ya udah mengikutinya daluarsa perpajakan. Memang ini akan menjadi suatu polemik ya dengan ada batasan waktu, tapi kenapa nih pemeriksaannya berlarut-larut seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi memang ini akan menjadi suatu catatan ya untuk otoritas ya, agar memang batas waktu pemeriksaan ini lebih diperhatikan di dalam praktek sehari-hari. Demikian Pak Pur. Ya, mungkin tambahan dari saya sedikit ya. Kalau di KUP-nya bicara 5 tahun penerbitan SKP. Di SKP itu kan terbit dari pemeriksaan. Jadi kalaupun dia diperiksa ternyata SKP-nya udah lewat 5 tahun dari pajak terutang, harusnya SKP nggak bisa terbit. Itu pengertian yang saya Jadi apakah lewat dari 6 bulan pemeriksaan lapangan itu bisa dibatalkan? Saya tidak melihat celahnya dibatalkan. Ya, karena dia masih ada kesempatan untuk menerbitkan SKP. Hanya di internal mungkin jadi masalah. Ya,
Baiklah Pak Rian, ada pertanyaan lagi. WP pribadi tidak pernah lapor SPT sejak ada NPWP di 93 dan 9 di aset. KPP sarankan lapor SPT 2019 dan 20 ya. Ada bukti 1721 A1. Ini kayaknya nggak jelas apa gini. Aset 92 ingin PPS, apakah kebijakan satu ini nggak begitu jelas ya pertanyaan, atau bisa dijawab Pak Rian? Silakan. Ya, Kalau jelas. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sempurna Bahri. Jadi kalau saya lihat pertanyaan Pak Tony ini ya, dia ini adalah wajib pajak orang pribadi yang sudah punya NPWP sejak tahun 92 dan 93 gitu ya. Nah kemudian ternyata wajib pajak orang pribadi ini beli aset nih di tahun 92 nih ya. Kemudian dia dapat surat cinta dari KPP ya, dengan menyarankan bahwa aset tersebut harus ikut PPS baik kebijakan 1 ataupun kebijakan 2 gitu ya. Nah jadi Pak Tony ya, seperti yang kita ketahui bahwa program pengungkapan sukarela ya untuk tahun sebelum tahun 2015 itu harus mengikuti kebijakan 1. Jadi kalau misalkan Pak Tony punya aset belum dilaporkan di SPT ya, kemudian tambahan aset itu harus mengikuti kebijakan PPS kebijakan pertama ya. Nah namun di sini Pak Tony kasih bukti lagi nih, saya punya bukti 1721 A1 sebagai karyawan. Nah nanti akan dilihat apakah penghasilan dari karyawan tersebut ya, Pak Tony sebagai karyawan cukup untuk membeli aset tersebut. Misalkan gaji saya 200 juta setiap bulan, beli aset 500 juta, tentunya cukup untuk beli aset tersebut. Jadi kalau Pak Tony tidak ingin ikut PPS itu masih boleh-boleh aja ya. Tapi kalau misalkan 1721 A1 Pak Tony cuma misalkan 4 juta, kemudian beli aset puluhan miliar. Nah tentu dari sudut pandang otoritas akan melihat bahwa Pak Tony belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat ya dan benar, sehingga Pak Tony wajib untuk mengikuti program pengungkapan sukarela pada kebijakan 1. Ya, demikian disampaikan Pak Pur. Saya tambahkan sedikit Pak Wianto. Silakan Pak. Silakan Pak Iman. Ya, terima kasih Pak Pur. Jadi terkait dengan bagi wajib pajak yang mau ikut kebijakan 1, jelas pernah mengikuti teks amnesti ya pada tahun 2016 ya. Jika tidak pernah mengikuti teks amnesti, maka tentunya tidak bisa ikut kebijakan 1 ya. Ya artinya bahwa aset yang dimiliki tahun 93 dan 92 ya tentunya dilaporkanlah di dalam SPT saat ini ya, sepanjang bisa dibuktikan dulunya memang perolehannya jelas ya seperti itu ya. Tapi kan udah kadaluarsa tuh. Artinya kan yang dulu tidak ikut teks amnesti, berarti kan yang sebelum tahun 2016 ya dia tidak akan tidak akan dipertanyakan kembali ya. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau ikut teks amnesti justru sampai kapanpun dipertanyakan jika ada yang belum dilaporkan di dalam teks amnesti yang disampaikan sebelumnya ya. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iman. Tepat sekali. Baiklah. Jadi yang kedua, ini surat pemberitahuan pemeriksaan terkait transfer pricing berjangka 6 bulan dalam prosesnya tidak dilanjutkan dengan surat perpanjangan. Apakah hal ini bisa diterima? Silakan Pak Iman. Ya, terima kasih Pak Pur. Jadi terkait dengan pemeriksaan dalam hal adanya transfer pricing yang harus diuji gitu ya. Ya tentunya kan ada jangka waktu di situ bisa melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam proses jika tidak ada transaksi dengan pihak berelasi begitu Pak ya. Jadi memang di sini bisa ada perpanjangan Pak kalau itu menyangkut WP Group ya. Jadi tadi Pak Wianto kan ada kasih tabel tuh kalau proses pemeriksaan biasa gitu ya jangka waktunya berapa lama. Kalau itu WP menyangkut WP Group dan ada transaksi yang menyangkut transaksi berelasi sehingga perlu diuji dengan transfer pricing documentation, itu tentunya bisa diperpanjang, ada perpanjangannya seperti itu ya.
Jadi tapi bukan berarti bahwa di sini pertanyaannya apa hal ini bisa diterima gitu ya. Tidak dilanjutkan dengan surat perpanjangan ya. Yaitu ya sah-sah saja itu terkait dengan perpanjangan itu kan ada ranahnya di DJP begitu ya. Kalau mereka merasa bahwa itu sudah cukup pengujiannya sehingga mereka tidak melakukan proses perpanjangan dalam pemeriksaannya. Mungkin kalian bisa tambahkan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Iman. Memang surat perpanjangan terhadap pemeriksaan ini menjadi kita di lapangan ini jarang juga menerima surat perpanjangan ini. Ya karena memang kalau di dalam pemeriksaan transfer pricing itu bisa diperpanjang 3 kali ya. 3 kali 6 bulan ya kalau dia di dalam pemeriksaan lapangan. Nah tapi memang biasanya kita di dalam praktek ya biasanya 1 tahun sih sudah selesai sih untuk pemeriksaan transfer pricing. Nah kemudian terkait dengan apakah memang bisa diterima atau tidak, nah ini tadi bahwa jangka waktu pemeriksaan pajak itu belum ada sanksinya nih bagi pihak otoritas nih. Bagaimana sanksi jika pihak otoritas ini tidak selesai di dalam jangka waktu pemeriksaan pajak. Nah ini memang harus diberikan sanksi ya supaya mempunyai kekuatan hukum. Tapi sampai dengan saat ini saya belum melihat nih ada sanksi yang diterapkan untuk otoritas pajak. Tapi dari sudut internal mereka ya mereka ada sanksi sih bahwa biasanya kalau dia tidak selesai, dia akan terkena sanksi kinerja terhadap kenaikan pangkat mereka. Demikian disampaikan. Ya, Bapak Ibu ya, di dalam komite perpajakan ini ada dari konsultan pajak, ada dosen juga, ada dari Fiskus juga. Ya, jadi kebetulan ahlinya ada di sini. Kalau mau komentar silakan Pak Bagio. Jadi yang masalah transfer pricing ini mungkin Pak Bagio yang lebih tahu. Silakan Pak Bagio kalau ada tambahan. Kalau monitor, beliau ini juga pengajar ya, kami minta dari DJP juga. Jadi view-nya itu ada dari konsultan pajak, ada dari Fiskus karena pengajarnya juga kita minta bantuan dari DJP. Kalau Pak Bagio ada, silakan Pak Bagio. Kalau mau komen, mungkin lagi ada kegiatan ya. Kalau nanti kebuka, nanti saya akan bicarakan. Jadi sedikit lagi, ini sedikit off topic Pak untuk Marianto. Apabila perusahaan ingin berubah dari CV menjadi PT, atas CV tersebut apa harus dibubarkan dan dilakukan pemeriksaan pajak? Mohon arahannya. Ya, terima kasih Pak Sampurna Bahri. Jadi terkait dengan pertanyaan ini bahwa perubahan CV menjadi PT ya sepanjang CV-nya itu tidak dibubarkan itu bisa lanjut menjadi PT. Ya kita pernah menangani beberapa kasus seperti ini ya. Jadi itu hanya berubah aktanya, kemudian berubah namanya ya. Dan kemudian kita ajukan perubahan nama dan perubahan identitas pada kantor pelayanan pajak di mana CV ataupun PT ini terdaftar. Nah jadi tidak perlu dibubarkan nih Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan CV tersebut. Karena kalau dibubarkan tentunya ya akan dilakukan pemeriksaan pajak gitu. Jadi memang untuk perubahan identitas baik perubahan bentuk CV menjadi PT itu cukup dilakukan dengan perubahan identitas saja. Terima kasih Pak Pur. Ada tambahan Pak Kiman? Ya, terima kasih Pak Pu. Jadi memang tergantung daripada perubahan statusnya nih ya. Ketika dia mengubah status CV menjadi PT, ya apakah itu cuma tadi perubahan statusnya kemudian ada penyampaian kepada DJP mengenai datanya diupdate begitu ya, kemudian dokumen-dokumen yang terkait ya, tapi tidak mematikan arti NPWP daripada CV tersebut ya. Tapi kalau ternyata misalkan mekanismenya dengan membubarkan terlebih dahulu CV, kemudian mendirikan PT baru, maka CV itu jelas akan diperiksa oleh pajak seperti itu ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi apakah harus di non-efektifkan dulu, gimana tax planningnya? Pak Kiman, Varian? Ya, jadi ya silakan Pak Kiman. Silakan Pak Wianto. Ya. Silakan Pak. Kalau kita berbicara tax planning,
tentunya kita ingin menghindarkan sanksi perpajakan yang besar ya. Nah, jadi kalau kita sebagai konsultan pajak ya akan menyarankan tidak untuk dibubarkan, tapi hanya dilakukan perubahan identitas saja. Seperti itu Pak Pur. Jadi CV tersebut atau PT tersebut ya akan terhindar dari pemeriksaan pajak, dan kalau memang CV dan PT tersebut cukup rapi ya di dalam pembukuan dan perpajakannya, ya juga sebaiknya jangan dibubarkan juga gitu ya, tapi tetap dilanjutkan. Tapi kalau ada pertimbangan lain ya, misalkan adanya bentrok antara para sekutu dari CV tersebut, ya apa boleh buat, tapi itu bukan dasar untuk dibubarkannya karena adanya pemeriksaan pajak ataupun sanksi pajak. Tapi pembubarannya itu terkait dengan adanya permasalahan di dalam internal CV tersebut. Jadi kalau balik lagi terkait dengan perpajakan, sebaiknya hanya perubahan identitas saja. Demikian Pak Pur. Ya, Silakan Pak Imam, kalau mau tambahin. Sudah cukup Pak. Terima kasih. jadi ini pertanyaan banyak, kita masih kasih 5 menit lagi ya. Ini tidak pernah lapor pajak, apakah hal itu bisa menjadi faktor suatu wajib pajak dikenai sanksi dan dilakukan pemeriksaan pajak? Silakan Pak Iman. Ya, terima kasih Pak Pur. Jadi terkait tidak pernah melaporkan SPT lah di sini dikatakan ya. Ya tentunya memang dari DJP akan menyampaikan surat peringatan di sini ya. Nah, dari surat peringatan tidak juga dilakukan, ya bisa saja bahwa DJP akan mengeluarkan SP2 surat perintah pemeriksaan. Nanti tentunya dalam proses pemeriksaan bisa ditetapkan secara jabatan atas pajak terhutangnya. Atau kalau misalkan tidak bisa dihitung pajak terhutangnya, maka bisa dibawa ke bukti permulaan atau buber ya. Jadi proses hukumnya akan seperti itu. Terima kasih Pak Pur. Ya, ada tambahan Pak Rian? Ya, seperti yang saya sampaikan pada slide saya ya, salah satu kriteria dilakukannya pemeriksaan pajak ya karena tidak pernah lapor pajak ya. Nah, jadi dia punya NPWP, tidak pernah lapor pajak. Dia punya surat pengukuhan kena pajak, pengusaha kena pajak, punya omset, tidak pernah lapor pajak. Nah, jadi memang pemeriksaan pajak ini ya salah satunya terkait dengan SPT yang tidak pernah dilapor. Begitu pula kalau lapor, tapi dia tidak sesuai ya, terutama data-data dari ILAP tadi itu, instansi, lembaga, asosiasi, perbankan ya. Nah, ini juga masuk ke dalam unsur-unsur pemeriksaan pajak. Jadi bagi teman-teman ya jangan pernah tidak lapor pajak ya, sebaiknya lapor pajak. Kalau memang tidak belum memahami ketentuan perpajakan, makanya di sini nih IAPI membuka brevet nih buat teman-teman ya, agar bisa memahami ketentuan perpajakan dengan tepat. Demikian Pak Pur. Baiklah Bapak Ibu ya, jadi ada 3 pertanyaan lagi. Jadi saya sampaikan tadi ya, bahwa kita menyampaikan SPT itu harus benar, lengkap, dan jelas. Dan ada kepatuhan itu ada 2, ada kepatuhan formal, pelaporan setiap waktu ya, karena sesuai dengan kewajiban kita. Ada kepatuhan material. Kepatuhan material itu terkait kebenaran SPT yang kita sampaikan. Nah, itu diperiksa jadinya. Baiklah, ini yang satu lagi. Apa dasar hukum untuk WP dalam memilih kebijakan 1 atau 2 dalam PPS? Silakan Pak Rian. Ya, memang ketika wajib pajak memilih baik itu kebijakan 1 ataupun 2 ya, nanti Pak Tony ya, di sini pertanyaannya Pak Tony ya, bisa merefer kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pak, tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau kita sebutnya PPS. Kemudian Pak Tony juga bisa ya merefer kepada peraturan pelaksanaan dari PPS itu sendiri, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK /03
tahun 2021 ya. Nah, itu tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak. Nah, ini diundangkan pada tanggal 23 Desember 2021. Nah, jadi Pak Tony bisa merefer ke ketentuan-ketentuan tersebut. Terima kasih Pak Pur. Ada tambahan Pak Kiman? Ya, terima kasih Pak. Jadi memang kalau bicara tentang dasar hukum jelas ada Undang-Undang Nomor 11 tentang PPP ya. Kemudian ada PMK-nya di PMK 196 tahun 2021 ya. Tapi pertanyaannya ketika kita memilih kebijakan 1 atau kebijakan 2, di situ kan sudah diatur secara tegas bahwa jika dulu pernah mengikuti teks amnesti tahun 2016, maka bisa mengikuti kebijakan 1 untuk aset yang dimiliki sampai dengan 2015 yang belum dilaporkan di dalam teks amnesti yang dahulu. Nah, untuk pemilikan aset yang dimulai sejak 2016 sampai dengan 2020, maka bisa mengikuti kebijakan kedua, Bapak Ibu ya. Tapi jelas bahwa kebijakan kedua ini hanya berlaku untuk WP orang pribadi, tidak berlaku untuk WP badan, seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu ya, kebijakan satu itu untuk pribadi atau badan yang pernah mengikuti teks amnesti, itu kuncinya dulu. Dan kondisinya adalah kondisi tahun 2015. Sedangkan kebijakan 2 hanya untuk pribadi. Dan kondisinya adalah SPT tahun 2020. Jadi aset yang masih dimiliki yang didapat dari 2016 sampai 2020 yang belum disampaikan di SPT 2020 itu bisa masuk ke kebijakan 2. Ini ada apakah dalam penyelesaian sengketa pajak bisa menggunakan upaya di luar pengadilan pajak? Apa bisa diselesaikan dengan cara alternatif seperti mediasi atau arbitrase di peradilan niaga ya. Pak Kiman, silakan Pak Kiman. Ya, terima kasih Pak Pu. Jelas sekali kalau berkaitan dengan sengketa pajak Pak, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 bahwa itu masuknya ke pengadilan pajak atau badan pengadilan pajak Pak ya. Jadi tidak ada badan pengadilan lain yang bisa melaksanakan proses persidangan sengketa pajak Pak. Ya, jadi memang ada klien kami juga waktu itu dia masuk ke petun Pak, itu nggak tepat ya. Karena jelas sekali dikatakan kalau sengketa pajak masuknya ke badan pengadilan pajak atau pengadilan pajak seperti itu. Terima kasih. Ya, ada tambahan Marian? Ya mungkin saya tambahkan sedikit bahwa sebelum adanya Undang-Undang 14 tahun 2002 tersebut tuh banyak sekali wajib pajak yang menyampaikan kepada petun ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena pajak ini kan di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Tapi sejak adanya Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, semua sengketa pajak wajib diselesaikan di pengadilan pajak ya. Tapi untuk pengadilan pajak ini tadi harus dilihat tuh ada 2. Kalau dia terkait dengan surat ketetapan pajak dan PPh Potput dan potong ya, itu bisa diajukan melalui banding ya. Tapi kalau dia terkait dengan pelaksanaan prosedur dan segala lainnya terkait dengan keputusan yang tidak sesuai dengan prosedurnya, maka bisa dilakukan dengan gugatan ya. Termasuk surat tagihan pajak juga bisa dilakukan dengan gugatan. Jadi memang cara penyelesaian alternatif ini tidak ada nih, karena pengadilan pajak adalah pengadilan yang khusus ya, khusus untuk menangani masalah-masalah pajak. Jadi tidak ada pengadilan lain yang memiliki kompetensi absolut ya untuk menangani sengketa, berarti sengketa pajak hanya absolut di pengadilan pajak saja. Demikian disampaikan Pak Pur. Baiklah, mungkin ini ada pertanyaan 3 ya. Sekaligus dijawab aja 3-3 nanti gantian Pak Rianto dan Pak Kiman karena berkaitan semuanya. Apakah sertifikat brevet pajak ada masa berlakunya? Ya. Yang kedua, bagaimana caranya mendapatkan surat kuasa hukum pajak setelah kita selesai brevet B ya, AB. Jadi pengajuannya bagaimana nanti keluar keputusan dari ketua pengadilan itu apa prosedurnya? Ya. Yang ketiga, tolong naikin Asri yang di bawah anonymous ini dari Pak Ramdhani. Jadi biar 3-3-nya langsung dijawab.
Pak Pur tanya sertifikat brevet pajak yang dimaksud dikeluarkan oleh instansi pemerintah DJP atau bisa dari pihak non pemerintah. Terima kasih dari Pak Ramdhani. Tiga-tiganya tolong dijawab Pak Rian, nanti ditambahin oleh Pak Iman ya. Ya, terima kasih Pak Sukoda Bahri. Jadi terkait dengan pertanyaan pertama, apakah sertifikat brevet pajak ada masa berlakunya? Jadi sertifikat brevet pajak itu tidak ada masa berlakunya. Tapi yang perlu teman-teman cermati ya, bahwa peraturan pajak itu berubah terus-menerus. Jadi walaupun Bapak Ibu punya sertifikat brevet pajak, tetapi tidak mengupdate ketentuan peraturan perpajakan yang terbaru, ya sama aja ya. Berarti Bapak Ibu kurang memahami peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi saran saya, walaupun nanti Bapak Ibu ikut brevet pajak dari IAPI dan sudah punya sertifikatnya, Bapak Ibu harus selalu mengupdate ketentuan-ketentuan perpajakan yang terbaru, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya mendapatkan surat kuasa hukum pajak setelah kita sudah selesai brevet A dan B? Ya, jadi caranya adalah Bapak Ibu megang dulu sertifikatnya ya. Kemudian Bapak Ibu juga mendaftarkan ke pengadilan pajak yang tadi Pak Iman sudah sebut di Jalan Hayam Buruk ya. Di sebelahnya gedung BPKP ya. Jadi nanti teman-teman bisa memenuhi syarat-syarat tambahan ya. Yang disyaratkan di dalam permohonan untuk menjadi kuasa hukum pajak di pengadilan pajak. Nah, yang kemudian yang ketiga ya, apakah sertifikat brevet itu dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau dari pihak non pemerintah? Ya, jadi seperti teman-teman ketahui bahwa pemerintah ataupun DJP itu tidak pernah menerbitkan sertifikat brevet pajak. Ya, jadi sertifikat brevet pajak ini ya diterbitkan dari pihak-pihak non pemerintahan. Ya, jadi baik itu IAPI, IAI ataupun brevet-brevet pajak lainnya. Nah, demikian aku sampaikan, Pak. Mungkin Pak Iman, silakan Pak Iman. Silakan Pak Iman. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang untuk sertifikat brevet pajak ini ya berlakunya seumur hidup ya Bapak Ibu. Sekali Bapak Ibu sudah dapatkan itu, seterusnya itu menjadi pegangan buat Bapak Ibu ya. Tapi memang kita harus terus mengupdate ya. Dari IAPI sendiri punya PPL ya, jadi pendidikan profesional berkelanjutan ya. Jadi ada setiap bulan kita ada PPL dengan agenda-agenda tertentu terkait dengan perpajakan begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh IAPI Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan surat kuasa hukum pajak ya, tadi jelas kalau Ibu sudah mempunyai brevet, berarti Bapak Ibu dianggap sudah mempunyai kompetensi keahlian di bidang perpajakan Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu mempunyai hak untuk mengajukan kepada pengadilan pajak untuk mendapatkan kuasa sebagai kuasa hukum pajak seperti itu. Ya, tentunya memang ada beberapa persyaratan lain yang harus dipatuhi ya. Tentunya ada formulir-formulir yang harus dilengkapi ketika kita mengajukan surat kuasa begitu ya. Nah, terkait dengan pihak yang mengeluarkan sertifikat brevet tersebut memang ya selama ini adalah instansi-instansi swasta lah ya, penyelenggara pendidikan brevet seperti itu ya. Nah, salah satunya ya IAPI yang sudah kita masuk ke batch ke-berapa? Ke-12 ya Pak Pur ya? 12 ya. Nah, ini ya, dan pesertanya sudah cukup banyak ya saat ini. Kalau mungkin di total sudah lebih dari 1000-an lah ya. Lebih lah, satu batch itu ada yang sampai 190. Ya, jadi mungkin sekitar 2.000-an, 3.000 lah gitu ya Pak Pur ya, total pesertanya ya. Jadi memang ini ya tempat yang baik buat Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih di bidang perpajakan Bapak Ibu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu ya, terima kasih Pak Kiman, Pak Rian ya, pertanyaan juga banyak tapi waktu juga yang batasi. Kita lanjutkan untuk pengenalan dari batch 12
Terima kasih telah memberikan pencerahan Pak Rian, Pak Kiman, mudah-mudahan mencerahkan bagi kita semua. Silakan Asri, kita kenalkan.